Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sumiati. Jadi, di video kali ini saya ingin membahas rinci tentang materi wawasan budaya hutan tropis lembab dengan pokok bahasan upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Nah, dalam pembahasan kali ini akan ada 2 poin penting sebagai bahan rujukan pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah apa yang kita ketahui dari materi tersebut. Kedua, pembelajaran apa yang didapatkan dari materi tersebut. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Selamat menonton. Upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial itu sendiri. Antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial budaya dan ekonomi di Kalimantan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam, secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa fase di Kalimantan. Adapun tahapan dan era tersebut sebagai berikut. Yang pertama, masa nomaden dan berladang pindah. Praktek hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga kini. Akan tetapi, di masa sekarang masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan. Terutama pola hidup nomaden, hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktekkannya. Sebagai contoh, menurut Bernard Selato dalam Nomads of the Rainforest Borneo, orang Punan merupakan komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktekkan pola hidup nomaden. Selain itu, ada juga yang disebut dengan bahuma, menugal, dan berladang berpindah. Praktek pertanian ini adalah penemuan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Dayak di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Praktek bertani berpindah ini merupakan kearifan lokal dan wawasan budaya hutan tropis lembab Kalimantan. Selanjutnya, era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda, tepatnya di daerah Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan yang sekarang telah menjadi Kalimantan Utara. Bahkan, Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak. Artinya, kota Balikpapan dan Tarakan tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga kini. Nah, dan di antara kecamatan tersebut, daerah Sanga-Sanga dikenal dalam sejarah sebagai pemilik situs sumur minyak tua Belanda. Sanga-Sanga juga termasuk kota perjuangan yang berjuang pada era kemerdekaan. Lanjut ke slide berikutnya. Era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Christoph Olszynski tahun 2003 dalam disertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Lodging in East Kalimantan, Indonesia, The Historical Experience of Illegality, mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan Timur. Perambahan hutan untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut, menurut Olszynski ditempuh secara legal maupun ilegal. Izin konsesi hutan adalah hal yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha, khususnya sejak era Presiden Soeharto. Slide berikutnya, yakni era kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak pada tahun 1982. Pada tahun 1980-an, luas lahan sawit sekitar 294.000 hektar. Luas lahan berkembang pesat sampai pada tahun 2009, yakni ketika menembus angka 7,32 juta hektar. Produksi sawit mencapai angka 31,5 juta ton dengan persentase 80% diekspor
luar negeri. Dengan kata lain, sekitar 31,5 juta ton dengan persentase 80% diekspor ke luar negeri, 21,5 juta ton produksi sawit Indonesia diekspor ke luar negeri. India, Cina, dan Eropa merupakan target negara importir sawit Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa sawit dikenal sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan, meski memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun ternyata, deforestasi atau daya rusak dan pengurangan hutan dan degradasi lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengembangan lahan sawit yang besar di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kerusakan hutan tropis lembap Kalimantan mewarnai hadirnya sawit sebagai salah satu komoditas yang hadir di belantara hutan Kalimantan. Lanjut slide berikutnya, yakni era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kalimantan Timur pasca tambang. Selain itu, terdapat pula berbagai festival budaya yang menyatukan alam hutan dan sungai di Kalimantan Timur. Sebagai contoh, Festival Erau di Tenggarong dan Festival Mahakam di Samarinda adalah pagelaran tahunan untuk mengajak para wisatawan untuk datang ke Kaltim. Upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Terdapat beberapa program dari pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya NGO, Non-Government Organizations, atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan. Pengerusakan lingkungan, khususnya pengurangan area hutan, deforestasi, dan degradasi lingkungan, merupakan agenda-agenda yang menjadi fokus dari program-program tersebut. Beberapa program tersebut antara lain program reboisasi, program Kaltim, Go Green, dan juga konservasi hutan. Yang pertama, reboisasi, yakni kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Kaltim Go Green merupakan wujud dari upaya dalam menjaga lingkungan dan sekaligus merupakan bagian dari Heart of Borneo yang ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Konservasi hutan, yakni program proteksi kawasan hutan yang bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar tetap berjalan sesuai fungsinya. Selanjutnya, pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat di Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal, khususnya masyarakat Dayak, tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Bagian terakhir yakni kesimpulan. Maka, dari semua pemaparan slide sebelumnya dapat diambil pembelajaran bahwa pelestarian telah menjadi isu penting dalam pembangunan karena telah disadari bahwa eksploitasi sumber daya alam bisa mengakibatkan degradasi lingkungan, khususnya di Kalimantan Timur. Meningkatnya kasus-kasus dalam sektor kehutanan semakin menyadarkan kita bahwa melestarikan hutan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan ini. Berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka pelestarian sumber daya hutan. Di antaranya adalah melakukan perubahan paradigma pengelolaan, yaitu paradigma berkelanjutan atau sustainable. Maka dari itu, untuk mencapai paradigma ini diperlukan 1. Reorientasi tujuan pembangunan nasional dan sektor kehutanan menuju keseimbangan antara keberlanjutan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya dalam pengelolaan sumber daya hutan bagi peningkatan kualitas hidup manusia. 2. Kepemerintahan yang baik, good governance, dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dicirikan oleh berjalannya prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan berlangsung gugat kepada publik. Dan yang terakhir, juga usaha-usaha pemberdayaan para pihak berkaitan dengan penyesuaian atau reorientasi paradigma pembangunan nasional dan sektor kehutanan.
Terima kasih. Itulah rangkuman dari materi Kawasan Budaya Hutan Tropis Kalimantan.